Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Widya Astuti dari Prodi Perbankan Syariah. Saya akan menjelaskan materi luqotoh. Sebenarnya apa sih luqotoh itu? Secara etimologi, luqotoh berarti barang temuan. Secara terminologi fikih terdapat beberapa definisi luqotoh. Menurut para ulama, di antaranya yang pertama Abu Hanifah. Harta yang ditemukan seseorang tidak diketahui pemiliknya dan harta tidak termasuk harta yang boleh dimiliki atau mubah seperti harta milik kafir harbi, yaitu kafir yang memusuhi orang Islam. Yang kedua Ibnu Rusyd, sesungguhnya yang dilakukan luqotoh adalah tiap-tiap harta orang muslim yang ditemui karena sia-sia, baik di negeri yang sunyi, baik benda maupun hewan, sama saja kecuali unta. Yang ketiga Ibnu Qudaimah, barang temuan adalah tiap-tiap harta yang terpelihara oleh seseorang pada suatu tempat karena hilang dan tidak tahu pemiliknya. Jadi, luqotoh adalah suatu harta yang tercecer di mana tidak diketahui siapa pemiliknya itu dan kemudian diambil oleh orang lain. Selanjutnya, hukum luqotoh sendiri itu ada 4. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, dan yang keempat haram. Yang pertama wajib. Wajib bagi penemunya untuk mengambil barang temuan tersebut, di mana seseorang tersebut yakin bahwa dirinya mampu memelihara barang temuan tersebut sebagaimana mestinya, dan apabila barang tersebut tidak diambil, nanti dikhawatirkan akan tersia-siakan. Dan dikhawatirkan nanti malah akan diambil oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, sunnah. Sunnah bagi penemunya untuk mengambil barang temuan, di mana orang tersebut yakin bahwa dirinya mampu memelihara barang temuan tersebut sebagaimana mestinya. Namun apabila barang tersebut tidak diambil pun tidak dikhawatirkan akan tersia-siakan dan tidak akan diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, makruh. Makruh untuk diambil bagi penemunya, di mana orang tersebut masih ragu apakah dirinya mampu memelihara barang temuan tersebut atau tidak. Dan apabila tidak diambil pun, barang tersebut tidak dikhawatirkan akan diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak akan terbengkalai. Dan yang keempat, hukumnya haram. Haram bagi penemunya untuk mengambil barang tersebut karena orang tersebut memiliki sifat tamak dan orang tersebut yakin bahwa dirinya tidak mungkin dapat memelihara barang temuan tersebut sebagaimana mestinya, sehingga penemuan tersebut tidak boleh diambil oleh orang tersebut. Rukun-rukun luqotoh itu ada 3. Yang pertama, mengambil barang temuan. Dalam mengambil barang temuan, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, lebih utama adalah mengambilnya, di mana dikhawatirkan nantinya akan disia-siakan dan dikhawatirkan akan diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, orang yang menemukan barang. Orang yang menemukan barang ini sebaiknya adalah orang yang muslim, balik, dan berakal sehat. Yang ketiga, barang temuan. Barang di sini adalah berupa harta, tidak diketahui siapa pemiliknya, dan tidak termasuk harta yang boleh dimiliki atau al-mubah. Lalu apa saja macam-macam luqotoh?
Macam-macam lukoto diantaranya yang pertama adalah benda-benda yang tahan lama. Benda-benda yang tahan lama di sini maksudnya adalah benda-benda yang dapat disimpan dalam waktu yang lama, seperti emas, perak, meja, pisau, dan sebagainya. Benda-benda tersebut harus diumumkan atau disebarluaskan kepada masyarakat oleh penemunya agar dapat diketahui siapa pemiliknya. Namun kok setelah 1 tahun tidak ditemukan siapa pemiliknya, maka benda tersebut boleh dimanfaatkan oleh penemunya. Yang kedua, yaitu benda-benda yang tidak dapat bertahan lama. Benda-benda ini adalah benda-benda yang tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama. Contohnya, makanan dan minuman. Benda tersebut boleh dimakan atau dijual oleh penemunya. Namun ketika pemiliknya datang, maka penemunya harus menggantinya, atau mungkin bisa berupa uang yang seharga dengan benda tersebut. Yang ketiga, benda yang memerlukan perawatan, yaitu benda-benda yang memang butuh diperlakukan perawatannya. Contohnya seperti padi yang perlu dikeringkan. Yang keempat, benda-benda yang memerlukan perbelanjaan seperti binatang ternak, hewan sapi, ayam, dan kambing. Pada hakikatnya, hewan-hewan tersebut merupakan hewan yang tersasar. Pada padang Sahara, ada 2 jenis hewan. Yang pertama, hewan yang dapat menjaga dirinya sendiri. Nah, hewan yang dapat menjaga dirinya sendiri ini tidak boleh diambil oleh penemunya, dan walaupun tidak diketahui siapa pemiliknya. Yang kedua itu binatang yang tidak dapat menjaga dirinya sendiri, di mana dia tidak dapat menjangkau air dan rumput, maka binatang tersebut boleh diambil dan nantinya dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, agar dapat mudah diamati dan dapat dibedakan antara barang satu dengan barang yang lainnya sehingga tidak dapat bercampur baur dengan barang milik pribadi, maka penemu barang harus mengetahui ciri-ciri barang temuannya, mulai dari dengan mengenal bungkus, ikatan, jenis, dan ukurannya. Penemu tidak menjamin kerusakan pada barang temuannya, kecuali memang kerusakan tersebut diakibatkan karena kelalaian atau kecerobohan penemunya. Penemu harus mengumumkan kepada masyarakat luas tentang penemuan barang tersebut, terutama pada tempat-tempat yang kemungkinan pemiliknya berada. Ketika pemilik datang dan menyebutkan tanda-tanda yang sesuai dengan ciri-ciri barang tersebut, maka penemu harus menyerahkan barang tersebut kepada pemiliknya. Namun kok setelah 1 tahun pemiliknya tidak ditemukan, maka penemu barang tersebut boleh memanfaatkan, memindahtangankan, atau menggunakan barang tersebut. Selanjutnya, hikmah lukotoh bagi pemilik barang yaitu menjadi lebih berhati-hati dalam memelihara barang milik pribadi dan menjaga barang dengan baik sebagai bentuk amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah bagi penemu yaitu mendapat pahala karena menjaga barang milik muslim lain merupakan kewajiban sesama umat muslim, dan mengingatkan seseorang untuk bersyukur atas perbuatan baik serta memegang teguh amanah sampai batas waktu tertentu yang ditentukan syarak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah maupun yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.